Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di video pembelajaran matematika. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi aritmatika sosial mengenai pajak. Selamat menyimak. Pasti kalian pernah dong melihat struk yang saat berkunjung ke restoran atau ke supermarket. Nah, di struk tersebut suka ada tulisan teks. Nah, teks ini dalam bahasa Indonesia disebut pajak. Nah, teks ini itu biasanya kita bayarkan nilai pertambahan uang yang kita bayarkan dari barang atau makanan yang kita beli. Nah, dari situ kita bisa membuat pengertian. Jadi pajak itu adalah pertambahan nilai uang suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, di dalam pembelajaran kali ini pajak yang kita pelajari terdapat dua. Yang pertama adalah PPh. Nah, PPh ini kepanjangan dari pajak penghasilan. PPh ini adalah pajak penghasilan. Nah, pengertiannya adalah pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak. Nah, ini untuk 1 tahun pajak. Jadi biasanya persentase pajak itu seperti bunga per tahun. Walaupun nanti kita misalkan dapat penghasilannya itu per bulan. Nah, yang kedua ada PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, biasanya yang PPN ini nih yang terdapat di struk-struk dengan tulisan bahasa Inggrisnya adalah tax. Nah, yang kita bayarkan pada saat kita membeli makanan atau berkunjung ke supermarket. Nah, untuk pengertiannya, PPN merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, untuk rumusnya, ini Ibu membuat rumus. Kita harus pakai ada sedikit perbandingan dan ada perbedaan sedikit dengan rumus sebelumnya. Nah, ini misalkan untuk jenisnya itu PPh atau PPN. Ini persentasenya itu tergantung di soal. Bisa, kalau PPN seringnya sih 10%. Kalau PPh mungkin ada yang 8, ada yang 10, tergantung. Nah, penghasilan kotor atau harga barang awal itu kalau penghasilan kotor itu untuk PPh karena ada penghasilan. Kalau harga barang awal itu disebut untuk soal yang PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, ini dia persentasenya selalu 100%. Karena kondisi awal, kalau kondisi awal itu selalu 100%. Nah, yang ketiga ini ada penghasilan bersih atau harga barang akhir. Penghasilan bersih itu untuk yang PPh dan harga barang akhir itu yang untuk PPN. Nah, persentasenya selalu 100% dikurang PPh untuk penghasilan atau dikurang PPN untuk yang pertambahan nilai, tergantung yang di soal ya. Kalau misalkan yang diketahui penghasilan bersih berarti dikurangnya PPh, kalau diketahui harga barang akhir ya yang dikurang PPN. Nah, rumusnya itu yang ditanyakan, biasanya kan yang ditanyakan adalah rupiahnya. Ditanyakan rupiah, misalnya ditanyakan rupiah, itu sama dengan persen yang ditanya per persen yang diketahui dikali yang diketahuinya tapi dalam rupiah. Kalau misalkan, nah ini Ibu kasih contoh juga biar makin paham bagaimana penggunaan rumus ini. Misal diketahui harga barang setelah pajak itu 35.000 dan PPN sebesar 10%. Berapa harga barang sebelum pajak? Berarti yang ditanyakan harga barang sebelum pajak. Dari yang ketiga ini yang sebelum pajak yang mana? Yang sebelum pajak itu adalah
harga barang awal berarti. Harga barang awal itu sebelum pajak. Nah, berarti yang ditanya yang 100% nih. Tapi yang ditanya adalah rupiahnya. Kita lihat contoh penggunaan rumus. Nah, ini sama dengan persen yang ditanya itu ada yang 100%. Karena yang ditanya adalah harga barang awal. Yang diketahui adalah ini nih. Yang diketahui itu yang ada angka nilai barangnya ya. Rupiahnya itu 35.000 itu adalah barang setelah pajak. Kalau setelah pajak berarti harga barang akhir. Nah, persen yang kita ketahui ini untuk harga barang setelah pajak 100. Nah, 100%. Ini contoh yang di soal ya. 100% dikurang, karena ini dia soalnya pertambahan nilai PPN, maka dikurangin PPN-nya, dikurang 10%. Nah, hasilnya jadi 90%. Tulis di sini. Dikali harga yang diketahui. Yang diketahui itu adalah 35.000. Nah, di sini belum ada ininya ya. Belum selesai nih. Nah, ini hasilnya adalah, nah karena persen dibagi persen habis, 9 juga dibagi 9 habis. Nanti dihitung hasilnya berapa ya. Kita lanjut aja. Itu untuk penggunaan rumus aja. Nah, ini contoh soal. Toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuan sebesar 6 juta. Lalu berapakah PPN terutang toko Samsung yang wajib disetorkan jika besarnya PPN 10%? Berarti yang ditanyakan adalah PPN-nya. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui 6 juta ini kan adalah harga barang awal. Tapi karena dia menjual 20 kulkas, kan dikali 20, jadi hasilnya 120 juta. Nah, PPN-nya itu 10%. Yang ditanya adalah PPN dalam rupiah. Tadi kita pakai rumus yang ditanya rupiah sama dengan persen ditanya per persen yang diketahui dikali yang diketahui tapi dalam rupiah. Masuki rumusnya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah PPN rupiah. Sama dengan berarti persen PPN per yang diketahui ini adalah harga awal. Per persen harga awal dikali total harga awal. Nah, karena persen PPN tadi 10%, dan yang harga awal itu selalu 100%. Kalau yang di awal-awal itu 100%, dikali 120 juta. Nah, hasilnya adalah ini persen bisa kita bagi. Jadi tinggal 10 per 100. Coret juga. Jadi sisanya tinggal 12 juta rupiah. Jadi PPN terutang toko Samsung adalah 12 juta rupiah. Nah, contoh soal yang kedua ini tentang PPH. Pak Sandi adalah seorang pegawai dengan gaji bersih 4.550.000. Jika gaji tersebut telah dipotong PPH sebesar 10%, maka tentukanlah gaji Pak Sandi sebenarnya. Gaji Pak Sandi sebenarnya itu, ini dari kalimat ini, yang sebenarnya berarti dia adalah gaji awal. Gaji awal yang ditanyakan. Nah, penghasilan bersih yang diketahui ini kan udah kelihatan ya, gaji bersih 4.050.000. Lalu PPH-nya 10%, gaji sebenarnya. Nah, atau penghasilan kotor. Gunakan perbandingan yang tadi di awal rumus. Nah, kita cari dulu nih persentase-persentase masing-masingnya.
PPh 10%. Penghasilan kotor itu dia adalah penghasilan kotor itu yang di awal. Gaji sebenarnya yang di awal itu selalu 100%. Penghasilan bersih itu 90 didapat dari 100 dikurang 10 ya, 50%. Nah, ini rumusnya yang ditanya rupiah sama dengan persen ditanya per persen diketahui dikali yang diketahui rupiahnya. Kita rubah, yang ditanyakan adalah penghasilan kotor. Terus persen yang diketahui adalah persen penghasilan kotornya. Persen yang ditanya adalah persen penghasilan kotor dibagi persen penghasilan bersih. Karena yang di sini ada angka uangnya itu penghasilan bersih, jadi kita harus pakai persen penghasilan bersih kali penghasilan bersihnya. Nah, penghasilan kotor tadi selalu 100%. Dan penghasilan bersihnya 90%. Kali 4.050.000. Ini kita coret. Persennya juga bisa kita bagi. Tinggal 10% dikali 4.050.000. Nah, ini hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Jadi, gaji Pak Sandi sebenarnya di awal itu adalah 4.500.000 rupiah. Oke, untuk pembelajaran materi pajak ini sudah berakhir. Contoh soal dan materinya sudah Ibu bahas. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak sampai akhir video pembelajarannya. Nah, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan soal latihan. Terima kasih.